Karena ini Pak Yai, visi misi itu karangan Pak Yai. Visi misi itu masa depan. Kalau masa depan itu belum kejadian, bisa ditulis macam-macam. Kita pernah dengar visi misi keren-keren Pak, tapi belum tentu terlaksana. Betul? Bagaimana kemudian sebuah visi misi itu kredibel? Bagaimana visi misi itu bisa dipercaya? Lihat rekam jejak yang menawarkan. Lihat rekam jejak yang menawarkan. Kalau rekam jejaknya adalah rekam jejak bisa dipercaya, insya Allah besok bisa dipercaya. Jika ada 4 alasan dari saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, Mas Anies jelas sebagai saya sebagai santri, beliau orangnya Islam, itu yang pasti gitu. Karena memang ya tadi karena saya orang pesantren ya. Yang kedua itu Mas Anies sosok yang santun. Perilakunya itu lebih Jawa daripada orang apa? Jawa istilahnya. Tapi ini kalau diviralkan jangan dipotong-potong ini nanti. Artinya sangat santun ya. Yang kedua, tentu yang ketiga Mas Anies yang dilakukan Bu Ina, Mas Sohli dan teman-teman waktu memimpin DKI menjadi Menteri Pendidikan, beliau orangnya sangat apa? Amanah. Yang keempat, Mas Anies itu menurut saya salah satu dari sekian putra bangsa yang punya visi masa depan untuk kemajuan bangsa. Ini alasan saya kenapa pilih apa? Mas Anies. Jadi, itu yang sering saya sampaikan di komunitas, terutama di pesantren, di mana-mana itu saya sampaikan seperti itu. Makanya banyak Gus Masih kok iya ceritanya milih Mas Anies itu. Ya saya ceritakan itu saja, dan itu sudah saya deklarasi tanggal 7 di Pondok Pesantren Tua di Magetan. Mungkin kalau yang banyak sudah banyak yang diviralkan. Ya memang yang dikenal mungkin tidak saya, meskipun saya ini di desa saya juga berdengar, tapi saya yang jelek-jelek pernah wakil bupati loh Pak. Iya. Saya ini pernah wakil bupati Rembang. Dia pernah wakil bupati. Makanya itu. Jadi ya sedikit ngerti lah pemerintahan. Makanya saya ditanya itu. Dan sebagai orang NU, orang pesantren saya pilih Mas Anies. Dan alhamdulillah banyak tanggapan positif dari para kolega saya, alumni saya, teman-teman saya. Tentu ini sebuah ikhtiar. Hanya saya minta Bapak itu sesuai dengan pesanan Mas Anies, harus pokoknya Gus Widon aja lah, nggak usah ngelak-ngelak apa yang lain. Mungkin Allah akan berikan jalan lewat cara itu aja. Jadi kita nggak usah nyalakan yang lain, kita bersangka baik. Mungkin ini Allah berikan jalan dengan cara seperti itu. Banyak pihak-pihak yang mau mempertentangkan ini antara nasionalisme, antara NKRI dengan Islam dan ajaran Islam. Nah, Pak Anies sebagai tokoh nasional yang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia, hendaknya memberi contoh perjuangan kakinya dengan tetap perjuangan baik diniati dengan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kebangsaan. Sama-sama menjaga keutuhan NKRI sebagai negara bangsa, sebagai nation state. Kakak kandungnya sudah nyatakan dukungan. Gus Baha ajak Anies Baswedan kunjungi rumah peninggalan leluhur. Dikutip dari fajar.co.id, Anies Baswedan diam-diam bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha di Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Silaturahmi Anies ke Ponpes Narukan merupakan yang pertama kalinya. Dalam silaturahmi tertutup itu, Anies juga sempat diajak Gus Baha mengunjungi rumah geladak, yakni rumah peninggalan leluhur Gus Baha yang berusia ratusan tahun. Ia, Pak Anies Baswedan, bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, bertemu Gus Baha dan sempat diajak ke rumah geladak. Ujar Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Masin, kakak kandung Gus Baha, dikonfirmasi MPI melalui telepon Jumat 14 April 2023. Lokasi rumah geladak berada satu komplek dengan pesantren. Sebagai peninggalan leluhur berumur ratusan tahun, rumah geladak dianggap sebagai kediaman yang sakral, terutama bagi zuriat Ponpes Narukan. Bukan hanya lantaran berbahan kayu jati lawas, tapi di sana tersimpan banyak cerita sejarah.
Di rumah itu, Rais Am Suriah PBNU ke-8 almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud sewaktu masih kecil pernah diasuh Nyai Fatimah, nenek Gus Baha. Karenanya tidak semua tamu di Ponpes Narukan bisa mengunjungi rumah geladak. Ada keyakinan di lingkungan pesantren Narukan, mereka yang pernah belajar di rumah geladak akan menjadi tokoh yang alim. Oleh Gus Baha, Anies Baswedan diajak mengunjungi rumah geladak. Sebelumnya, keduanya berbincang di Tegal, yakni salah satu lokasi di pesantren Narukan, tempat di mana Gus Baha biasa menulis kitab dan mutola'ah. Menurut Gus Mahasin, pertemuan Anies dan Gus Baha berlangsung gayang. Dalam diskusi itu, keduanya lebih banyak memperbincangkan soal keislaman dan keindonesiaan. Pertemuan berlangsung gayang kurang lebih 2,5 jam, ungkap Gus Mahasin selaku pimpinan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Narukan dan Ketua Dewan Masyayikh. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dan Nyai Yuhanit Nur Salim. Di depan pusara orang tua Gus Baha, Anies khusyuk berdoa. Kemudian juga menziarahi makam Gus Rauf Nur Salim, yakni kakak kedua Gus Baha yang pernah menjadi mudir pimpinan pesantren Mahat Ali Pesantren Mus Sarang, asuhan Kiai Haji Abdur Rahim Ahmad. Saya selaku pimpinan pondok pesantren mengaturkan terima kasih kepada Pak Anies yang sudah bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, pungkas Gus Mahasin. Seperti diketahui, akhir tahun lalu Gus Mahasin mengajak para kiai dan santri di Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kiai santri harus kompak, pilihan kita ya Pak Anies, Anies Baswedan, ujar Gus Mahasin dalam acara halakoh kebangsaan di Ponpes At-Thahirin Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Minggu. Dalam halakoh kebangsaan yang digelar sebagai peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 tersebut, Gus Mahasin menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024, yakni Anies dikenal sebagai sosok Islami, amanah, dan memiliki visi misi masa depan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ajakannya saat ini bukanlah kampanye, sebab koalisi partai politik pengusung Anies Baswedan hingga saat ini belum final. Selain itu, bisa saja kalangan lain memiliki dukungan calon lain. Gus Mahasin mengibaratkan ajakannya tersebut baru tarhim, yakni sholawat yang dikumandangkan umat Islam sebelum azan. Dari tarhim, fase berikutnya adalah azan. Adapun fase azan menurutnya ditandai jika Anies Baswedan telah resmi mendaftar sebagai capres pada pemilu 2024 di KPU RI. Pada saat itu, lanjut Gus Mahasin, maka saatnya semua elemen santri, kiai, dan ulama untuk merapatkan barisan.